Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Dira Gajaran Nasution. Di sini saya akan menjelaskan resensi bab 5 saya tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman pada belum tahu kan apa itu ancaman? Ancaman adalah upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dalam negeri maupun di luar negeri yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan kepentingan nasional negara kesatuan Republik Indonesia di berbagai aspek. Nah, posisi silang Indonesia itu tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial seperti: satu, penduduk Indonesia berada di antara penduduk padat di utara dan penduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia berada di antara ideologi komunis di utara dan ideologi liberalisme di selatan. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Nah, keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosial di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosial di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan di Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dan yang terakhir, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, timur, dan selatan. Nah, ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Yang pertama, pada bidang ideologi terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain seperti pemberontakan Partai Komunis dan pemberontakan DI atau TTI, GAM, dan OPM. Yang kedua, bidang politik. Dalam sejarah terdapat sejumlah gerakan seperti yang ingin memisahkan diri dari NKRI, antara lain PRI atau Permesta, gerakan Andi Aziz. Tiga, bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini ancaman Indonesia itu terbagi dua, yaitu ancaman internal di bidang ekonomi. Pertama ada inflasi, yang kedua ada pengangguran, yang ketiga ada infrastruktur, dan yang keempat ada kebijakan ekonomi. Nah, ancaman di bidang eksternalnya: satu, ketergantungan terhadap negara asing, yang kedua daya saing, dan tiga, kinerja ekonomi yang belum baik. Yang keempat, bidang sosial. Konflik horizontal yang berdimensi suku, ras, agama, dan antar golongan atau bisa disebut dengan SARA yang timbul akibat watak kekerasan dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Yang kelima, bidang budaya. Bidang budaya ini timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi. Hal ini ditandai dengan masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung dan mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Yang keenam, bidang keamanan dan pertahanan. Nah, di dalam bidang pertahanan dan keamanan ini, agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Dan yang terbaru ada ancaman dunia maya atau Bjorka. Nah, di ancaman keamanan dan pertahanan ini banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Kita akan membahas strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexus Butthankam dalam membangun integrasi nasional. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang Ipolexus Butthankam. Pertama, dalam bidang ideologi dan politik. Nah, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri.
namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, dan saling menghormati, serta menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya di Indonesia ini, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan semesta, manusia dengan manusia, serta keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan. Nah, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian hasil resensi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.